Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Rasulullah Muhammad SAW memberikan gambaran tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah sebagai seburuk-buruknya fase kehidupan yang dialami umat manusia. Pada saat itu fitnah berterbaran di mana-mana, kemungkaran merajalela, kesaliman dan penindasan tak lepas dari mengintai kaum muslimin. Kondisi itulah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umatnya di kemudian hari. Karena itu, dalam sejumlah hadis beliau begitu mewanti-wanti umat Islam agar berhati-hati dan berpegang teguh pada agama dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Untuk itu pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 7 kondisi umat akhir zaman yang paling dikhawatirkan Rasulullah SAW. Yuk simak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua-dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Yang pertama, latah terhadap budaya Barat. Dari Abu Sa'idi Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, engkau akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan mengikut mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Kehidupan umat Islam pada akhir zaman, semakin lama kehidupan mereka akan semakin berantakan bahkan tidak karuan. Rasulullah SAW sudah menggambarkan hal ini melalui sabdanya yang artinya, masa atau kurun yang paling bagus adalah masaku, kemudian masa orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa kehidupan umat Islam semakin lama akan semakin rusak. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga telah menggambarkan perilaku umatnya di kemudian hari, yaitu mengikuti budaya Barat, Yahudi maupun Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani memang telah berusaha untuk menghancurkan umat Islam dengan berbagai macam bentuk yang dapat membuat umat Islam mengikuti jejak mereka tanpa terasa. Misalnya, membudayakan pakaian ala Barat, membuat tempat-tempat yang sangat dilarang oleh syariat, seperti diskotik, kafe malam, dan lainnya. Bahkan makanan-makanan yang dikonsumsi kita adalah produk Barat yang dapat mematikan, namun tidak terasa. Dan semua itu sudah diatur oleh mereka. Mereka Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah rela melihat orang-orang Islam jaya dan bersatu di muka bumi ini. Apapun akan mereka lakukan, tanpa mengenal lelah, demi menghancurkan Islam, sampai umat Islam mau mengikuti agama mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Yang dimaksud dengan perilaku umat sebelum kalian dalam hadis tadi adalah budaya-budaya Barat, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan maksud sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian ikuti, adalah kinayah bahwa umat Islam akan selalu mengikuti semua budaya mereka, dalam segi menyalahi hukum-hukum syariat dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bukan dalam segi kekufuran. Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan jengkal demi jengkal, hasta demi hasta, dan lubang biawak adalah sebagian umat Islam telah mengagumi budaya luar ketimbang ajaran Islam sendiri yang kaya dengan aturan-aturan kehidupan. Kekaguman mereka melampaui batas, bahkan terkesan sangat konyol. Menurut Ibnu Uyainah, hadis di atas merupakan gambaran bahwa ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, berarti mereka telah menyerupai orang-orang Yahudi. Sedangkan para ahli ibadah atau ubat yang tidak beretika, berarti mereka telah menyerupai orang-orang Nasrani. Yang kedua, menjual agama demi dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, atau berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapat simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula. Padahal, hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku?
Demi kebesaranku, aku bersumpah suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, merebaknya para pendusta dan pengkhianat umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara hanyalah golongan Huwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Huwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, umat Islam diserang dari berbagai arah. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan, kamu pada hari itu amat banyak, tetapi kamu umpama seperti buih di lautan, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, ulama tak lagi jadi panutan. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman, ketika para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir, ketujuh, Islam hanya tinggal nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, telah hampir tiba suatu zaman ketika tidak ada lagi Islam, kecuali hanya namanya dan tidak ada lagi dari Al-Quran, kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada merekalah keluar fitnah dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itulah tadi 7 kondisi umat akhir zaman yang paling dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.